Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, bertemu lagi dengan saya Asep Maulana Rohimat. Dalam kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang pendekatan sejarah dalam metodologi studi Islam. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan Sobat Cendikia, jika kita mengkaji tentang metodologi studi Islam, maka tentunya akan banyak sekali berbagai pendekatan yang bisa kita gunakan dalam membahas satu topik tentang Islamic Studies atau studi Islam. Ya, hal ini bisa kalian baca dalam buku saya, Metodologi Studi Islam, Memahami Islam Rahmatan lil Alamin. Berbagai pendekatan yang cukup banyak itu saya awali dalam buku ini adalah menggunakan pendekatan sejarah. Kenapa pendekatan sejarah ini menjadi hal yang pertama? Karena memang pendekatan sejarah merupakan metodologi atau cara yang paling klasik, ya, yang banyak digunakan oleh para peneliti Islamic Studies. Ya, bisa kita lihat misalkan ya, bahwa banyak dalam buku-buku besar, ya, buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan Islam, tentu mereka di awal itu akan membahas dulu bagaimana sejarahnya. Ya, seperti contoh misalkan kita akan membahas satu topik tentang ekonomi Islam, ya. Maka biasanya di awal pembahasan buku tersebut kita akan menemukan bagaimana sejarah ekonomi Islam ini mulai muncul, ya. Maka ketika kita menggunakan pendekatan sejarah, pertanyaan yang akan muncul itu adalah kapan, ya, kemudian siapa dan di mana, serta nanti biasa dikembangkan dengan pertanyaan bagaimana dan juga mengapa. Nah, seperti itu, ya. Baik, rekan yang saya banggakan, kita lihat dari sisi definisi dulu, ya. Definisi sejarah secara bahasa, ya, itu artinya adalah tarikh atau ketentuan waktu. Ya, ini mengadopsi dari bahasa Arab, ya, tarikh. Kemudian kalau kita mengadopsi dari bahasa Inggris, kita sebut sebagai history. Artinya adalah the past experience of mankind. Ya, jadi pengalaman-pengalaman yang telah lampau, ya, yang telah lama kita lalui. Nah, itulah yang disebut dengan sejarah. Oke. Masa lalu yang pernah kita lakukan, nah itu adalah sejarah. Beberapa detik yang lalu yang pernah kita lakukan, itulah sejarah kita juga. Nah, maka nanti kita akan melihat ada beberapa fase sejarah tersebut, ya. Masa lalu, ya, masa perkembangan, dan juga masa kini yang baru saja kita lakukan. Itu juga termasuk dalam sejarah. Baik, kalau secara terminologi, ya, saya mendefinisikan sejarah itu adalah data, ya, atau fakta masa lalu yang pernah terjadi dan itu terdokumentasikan dengan baik. Ya, bisa dicatat bahwa di situ ada kata-kata terdokumentasikan dengan baik. Karena banyak juga sejarah yang ternyata tidak terdokumentasikan dengan baik. Akhirnya apa? Ya, tidak tercatat dan orang tidak banyak tahu, gitu, ya. Atau bahkan nanti hanya dari mulut ke mulut saja misalkan, ya, atau datanya menjadi lemah karena tidak ada bukti otentiknya. Nah, itu makanya sangat penting sekali untuk kita saat ini, semua yang kita lakukan yang baik tentunya silakan dokumentasikan, ya, sehingga nanti di masa yang akan datang hal tersebut bisa menjadi satu manfaat bagi orang lain. Oke, nah, seperti itu. Oke, nah sehingga kalau kita melihat apa itu data, ya, data adalah, nah, ya, kumpulan informasi yang bermanfaat, ya. Dan pernah mendengar tentang istilah big data, ya, data yang sangat besar. Nah, ini juga isinya tentu adalah kumpulan-kumpulan sejarah yang pernah dilakukan. Namun tentunya kalau kita membahas tentang data, ya, nanti apakah data itu asli, ya, atau data itu palsu, atau data itu hoax. Nah, ini perlu hati-hati juga, ya.
Karena tidak semua data itu juga bisa dijadikan sebagai fakta sejarah, ya. Karena bisa jadi data yang dibuat adalah data fiksi, data fiktif, ya. Berarti dia bukan fakta. Nah, ingat ya, ada kata fakta, ada fiktif, ada fiksi. Nah, itu kan semuanya berbeda. Ya, nah untuk kepentingan ilmiah, ya, maka data yang digunakan adalah data sejarah yang memang betul-betul faktual, ya. Artinya di situ ada buktinya, otentik, ada saksinya, misalkan ya, di situ perlu saksi hidup, misalkan ya. Bahkan kalau kita lihat ilmu hadis, ya. Nah, itu adalah ilmu bagaimana mendapatkan data-data yang sangat bagus, ya. Nah, di situ ada sanadnya, ya, ada rijalul hadis. Jadi betul-betul mereka para perawi hadis itu betul-betul bagaimana menggali, ya, hadis ini, kata-kata ini betul nggak dari Rasulullah, ya, siapa, apa buktinya, bercerita ke siapa, sehingga nanti ada an gitu kan, sampai nanti kemudian ditemukan oleh para perawi hadis, ya, apakah itu Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya. Ya, nah ini jadi pentingnya sejarah itu di situ, ya. Kita memastikan sejarah yang kemudian kita baca, kita jadikan rujukan, ya, atau kita akan pakai untuk pendekatan studi Islam ini adalah betul-betul sejarah yang faktual. Jangan sampai sejarah yang hoax. Nah, ya, apalagi di zaman teknologi sekarang, ya, banyak sekali data-data yang sekiranya dia tidak otentik, ya, maka itu disebut dengan data hoax atau data palsu, ya. Atau kalau dalam pendekatan sejarah namanya ahistoris, ya, tidak ada sejarahnya. Nah, ini namanya adalah berarti dia data palsu. Atau dalam pendekatan fikih, ya, disebut dengan bid'ah. Nah, bid'ah juga sama, ya, itu adalah satu perbuatan yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, itu artinya bahwa tidak ada sejarahnya Rasulullah melakukan praktek-praktek bid'ah tersebut. Nah, ya, misalkan begitu, ya. Jadi bagaimana sejarah itu ternyata bisa sangat penting, ya, bisa untuk fikih, ya, bisa untuk hukum, ya, bahkan bisa untuk yang lainnya. Baik rekan-rekan, nah, ya, dalam pendekatan studi Islam ini, ya, saya membagi dua jenis tadi, ya, sejarah itu. Ada yang berbentuk data saja, atau memang berbentuk fakta. Nah, gabungan dari data dan fakta ini yang kemudian kita sebut sejarah faktual, sejarah otentik. Nah, itulah yang kemudian bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan analisis, ya, studi Islam. Ya, jadi syarat utamanya, rukun utamanya dalam menggunakan sejarah sebagai data, ya, atau sejarah sebagai pendekatan studi Islam adalah harus betul-betul faktual, ya. Tidak boleh dalam menggunakan data-data palsu atau data-data hoax. Baik, nah, kalau kita berikan contoh, ya, contoh ilustrasi, misal ada satu konteks studi Islam, ya, kita ingin ada satu objek studi Islam, kita ingin membahasnya, maka kita bisa menggunakan berbagai pendekatan, ya. Pertama tentu kita menggunakan pendekatan normatif dalam Al-Quran, ya. Nah, itu berarti kita lihat apakah di dalam Al-Quran betul-betul ada nggak yang membahas tentang objek itu, ya. Kita kasih contoh misalkan ekonomi Islam, ya. Apakah ekonomi Islam itu ada dibahas dalam Al-Quran? Kalau ada, apa buktinya? Ada nggak ayat-ayat tentang ekonomi Islam itu? Nah, jika ada, ya, berarti memang ekonomi Islam itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya. Baik, selanjutnya juga kita bisa melihat menggunakan pendekatan sunnah, ya. Nah, masih normatif, ya. Apakah sunnah ini juga membahas tentang ekonomi Islam? Nah, itu maka bisa dilihat. Jika ada, ternyata berarti ekonomi Islam ini sudah cukup kuat karena sudah didukung data-data, ya, dari Al-Quran ataupun juga dari As-Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran As-Sunnah juga ini banyak juga fakta-fakta historis, ya, fakta-fakta sejarah yang kemudian membahas tentang objek studi itu, ya.
Misal tadi ekonomi Islam. Ada dalam Al-Quran yang kemudian menyebutkan bagaimana sejarah ekonomi Islam itu muncul. Ya, dalam hadis, ya, bagaimana sejarah ekonomi itu muncul. Ya, nah itu kemudian nanti bisa kita gunakan sebagai satu hipotesis atau menjadi tesis, ya, nah menjadi satu temuan bahwa ternyata ekonomi Islam itu ya betul-betul muncul pada masa As-Sunnah, pada masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya, nah kemudian juga kita bisa menggunakan sejarah para sahabat, ya, para sahabat Nabi, ya kan? Karena pasca Rasulullah wafat, kemudian para sahabatlah yang melanjutkan. Nah, sejarah para sahabat itu bisa kita gunakan sebagai pendekatan atau data penguat bagaimana ekonomi Islam itu kemudian sudah muncul pada masa para sahabat. Nah, dari sejarah itu juga bisa kita gali bagaimana prakteknya ekonomi Islam itu pada masa sahabat. Ya kan? Nah, itu kan bisa kita lihat menggunakan pendekatan sejarah. Oke. Selanjutnya, bagaimana sejarah tabi'in? Ya, nah ini juga sama, bagaimana para tabi'in itu kemudian melakukan praktek tentang ekonomi Islam. Ya, adakah catatan sejarah tentang itu? Ya, bagaimana buktinya? Apa buktinya? Ya, kalau kita terdokumentasikan dalam kitab apa, misalkan dalam buku apa, dalam manuskrip apa, ya, kegiatan-kegiatan ekonomi Islam yang dilakukan oleh para tabi'in. Nah, itulah sejarah tabi'in kemudian kita gunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji satu topik, yaitu ekonomi Islam. Nah, maka atau yang lain sejarah umat Islam secara umum bagaimana, ya kan? Nah, setelah tabi'in tidak ada, dilanjutkan dengan tabi'in, ya kan? Dilanjutkan dengan ulama-ulama salaf, ya, dilanjutkan juga dengan lanjut terus gitu ya pada zaman kekhalifahan misalkan gitu, atau juga bahkan bisa ditemukan sejarahnya ketika Islam berjaya di Andalusia, ya, Spanyol, ya, bagaimana Islam di Cina misalkan, ya, kemudian Islam di Turki, di Mesir dan sebagainya. Apakah mereka itu kemudian menggunakan ekonomi Islam? Nah, itu bisa kita lihat jawabannya adalah dengan pendekatan sejarah. Ya, bacalah buku-buku tentang sejarah dalam hal ekonomi Islam tersebut. Baik, sobat cendekia yang berbahagia, kita lanjutkan ya. Nah, saya membagi alur sejarah itu menjadi 3, ya. Ada sejarah awal, kemudian dilanjutkan dengan sejarah perkembangan, dan juga sejarah masa kini. Oke, ada 3 perkembangan ini ya. Alurnya, pertama sejarah awal. Tentu sejarah awal itu adalah yang dimaksud dengan bagaimana awal mula, ya, terjadinya ekonomi Islam misalkan. Ya, itu berarti dia sejarah awal. Dan bisa jadi kalau sejarah awal ini merupakan diawali dari satu titik, ya kan? Nah, satu titik kemudian nanti akan melebar. Nah, jadi nanti kurvanya itu seperti segitiga, ya. Nah, gitu. Dan itu merupakan titik awal bagaimana berkembangnya fakta tersebut, ya. Ekonomi Islam misalkan bagaimana mulainya kapan? Apakah pada masa Rasulullah atau pada masa sahabat? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sejarah perkembangan. Kalau sejarah perkembangan ini artinya apa? Bahwa sejarah ini kemudian akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, karena memang sejarah itu adalah mengikuti zaman, ya, mengikuti waktu kan. Nah, itu namanya sejarah perkembangan. Yang selanjutnya adalah sejarah masa kini. Oke, nah ini adalah yang saya sebut tadi bahwa sejarah kekinian, ya, berapa detik yang lalu itu adalah sejarah kita. Nah, itu adalah termasuk sejarah kekinian. Maksudnya begitu ya, dan ini akan terus berlanjut lagi ya. Nah, terdokumentasikan dengan baik, maka orang nanti ke depan akan melihat, ya, atau akan membahasnya, kemudian mengkajinya. Nah, harus ada bukti-bukti yang otentik, ya. Jangan sampai itu hanya katanya tidak ada bukti otentik, ya. Baik, selanjutnya rekan-rekan, ya, nah, apa fungsi sejarah atau apa sih manfaat sejarah ini? Saya membuat satu deskripsi tentang manfaat atau fungsi sejarah merujuk kepada surat Yusuf ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab.
ya. Maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ini ayat 111 Yusuf ini merupakan satu konsep bagaimana urgensi sejarah ini kita jadikan sebagai pendekatan dalam studi Islam. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana. Nah, ini kan Allah sudah menyatakan bahwa sungguh ya fi qisasihim, dalam kisah-kisah. Oke, kalau kita mendengar kata kisah berarti artinya itu adalah sejarah ya, karena itu masa lalu ya, perang tengah terjadi. Nah, dalam kisah-kisah mereka itu ya, kalau pada waktu itu tentu Rasulullah merujuk merekanya kepada umat-umat terdahulu ya. Bagaimana kisahnya Nabi Adam dengan umatnya misalkan ya, bagaimana kisahnya Nabi Yusuf dengan umatnya, Nabi Ibrahim dengan umatnya dan sebagainya. Nah, itu adalah kisah-kisah mereka. Dan kalau sekarang berarti bagaimana kisah-kisah mereka itu? Ya berarti kisah-kisah umat orang-orang terdahulu sebelum kita. Nah, itu adalah kisah-kisah mereka. Tinggal nanti kisahnya itu dapat dari mana gitu ya. Apakah dari buku, apakah dari jurnal ya, atau dari video misalkan ya, atau dari mana ya. Yang penting di situ ada bukti otentik yang menyebutkan kisah tersebut. Oke. Nah, terus apa poin pentingnya? Ini ibroh. Oke, ini pentingnya. Jadi kisah mereka itu ya, kisah-kisah orang terdahulu itu adalah sebuah ibroh. Apa itu ibroh ya? Ibroh adalah sebuah pelajaran ya, sebuah manfaat edukasi, literasi yang sangat bermanfaat ya. Untuk apa? Nah, ini juga ada dua kata penting ya. Ibrotun liulil albab. Jadi kisah apa tadi, edukasinya ya, pelajaran, literasi, bahkan jadi inspirasi ya bagi orang-orang yang akan mendapatkan pelajarannya. Siapa yang akan mendapatkannya? Hanya ulil albab, orang-orang yang memiliki albab ya, orang memiliki hati pemikiran. Oke, harusnya ke sini ya nunjuknya ya, albab, lub ya. Karena di dalam hati itu ada lub, lubnan ya. Nah, itu artinya adalah apa? Jadi meskipun sejarah ini banyak sekali bertebaran di mana-mana dokumentasinya ya, baik dalam buku, video ya, atau manuskrip ya, atau apapun itu, tapi orang ada yang kemudian tidak peduli atau bahkan tidak terinspirasi dari sejarah itu. Karena memang yang bisa menginspirasi sejarah hanyalah ulil albab, hanyalah orang-orang yang mempunyai pikiran yang mendalam ya. Nah, itu pikiran yang mendalam. Jadi ada pikiran di akal, di otak, dan juga pikiran di dalam hati. Itulah namanya ulul albab, yang mempunyai hati dan pikiran yang mendalam. Nah, gitu. Jadi tidak semua orang tertarik sejarah karena begitu ya. Karena memang sejarah itu juga harus jeli, tadi saya sampaikan. Banyak sekali sejarah-sejarah palsu yang kalau kita tidak jeli berarti kita akan salah memaknai, ya kan? Bahkan akan menjadi salah interpretasi ya, salah paham. Nah, karena itu kita harus betul-betul jeli bagaimana memilah dan memilih sejarah itu menjadi hal yang otentik, yang faktual. Nah, caranya adalah dengan apa? Dengan literasi. Dengan betul-betul kita meneliti ya, apakah ini dari siapa? Rujukannya mana? Ya, sumbernya apa? Nah, makanya setiap dalam karya ilmiah yang saya sampaikan itu wajib ada sitasinya. Nah, sitasi itu dalam rangka apa? Itu dalam rangka sanad kalau dalam hadis itu ya. Jadi sitasi, referensi, rujukan kepada daftar pustakanya yang kita baca itu berarti kita dapat ilmu itu dari mana? Kita baca fakta dan data itu dari mana? Sehingga kalau kita baca daftar pustaka berarti kita tahu, oh buku, kita tahu data ini dari buku A misalkan ya. Penulisnya adalah siapa? Penerbitnya di mana? Kan gitu. Judulnya apa? Itu adalah dalam rangka literasi, kita menjaga keotentikan data dan sejarah yang kita kutip. Nah, ya kan? Ketemu sekarang ya. Kenapa sangat penting sekali referensi dan sitasi yang betul sehingga kita nanti bisa melacak ini dari siapa, dari siapa, dari siapa. Baik ya. Oke, nah kemudian ada beberapa poin penting juga, yaitu
maka hadisan yuktara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Nah, satu fungsi sejarah juga adalah kalau kita sudah mengetahui tentang satu fakta sejarah, maka di situ ada keyakinan tasdiqal ladzi baina yadayhi. Pembenaran ya. Bagaimana kita pembenaran terhadap kejadian-kejadian yang ada di depan kita. Ya, maksudnya terhadap fakta yang kita baca tersebut, ya kan? Wa tafsila kulli syai, dan juga untuk memilah nanti memilah dan memilih ya. Tafsil, bagaimana memilah ini adalah baik, ini buruk begitu. Karena di dalam sejarah juga tentu tidak semuanya sejarah itu baik ya. Ada sejarah buruknya juga. Apalagi kalau kita lihat membaca sejarah sejarah bangsa Arab misalkan ya, bagaimana sejarah kekhalifahan umat Islam ini kan, itu tidak semua khalifah yang memang menorehkan sejarah baik. Di situ ada kejadian-kejadian yang buruk ya, bagaimana perang saudara ya, perang antar adik kakak misalkan dalam memperebutkan kekuasaan, itu memang nyata terjadi dan ada ya. Nah, itu tidak jangan menjadi masalah ya, justru itu menjadi ibroh, bagaimana kita kemudian bisa memilah dan memilih. Nah, jadi yang baik ambil, yang buruk berarti itu jadi pelajaran, itu pelajaran buruk, jangan dilakukan lagi, jangan diulangi lagi ya. Misal ada perang antar saudara, berarti apa? Itu sejarah kelam kita, sejarah buruk umat Islam, jangan dilakukan lagi sekarang ya. Berarti kita harus bersatu padu dengan saudara-saudara kita dalam rangka ya membuat keutuhan ya beragama dan berbangsa dan juga bernegara. Nah, jadi begitu ya, itu fungsi sejarah. Oke, kemudian wahuda warahmatan liqaumi yu'minun. Nah, sejarah juga berfungsi sebagai petunjuk, hudan, hidayah, warahmatan, dan juga rahmat, kasih sayang, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, liqaumi yu'minun ya, bagi kaum, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, itu luar biasa ya, dalam surat Yusuf 111 ini Allah memberikan satu konsep bagaimana manfaat daripada sejarah ini. Oke, jadi demikian rekan-rekan sobat cendekia ya. Mari kita jadikan sejarah yang ada untuk kita ambil hikmahnya ya, ambil pelajarannya. Sejarah yang baik kita harus ulangi itu dan harus kita sebarkan kebaikan itu. Sejarah buruk masa lalu ya kita perbaiki ya, jangan kita ulangi kejadian-kejadian buruk tersebut. Dan satu lagi yang terpenting, marilah kita buat atau kita torehkan atau kita catatkan sejarah yang baik ya. Dimulai dari siapa? Dari kita sendiri ya. Kemudian ajak orang lain untuk menorehkan sejarah yang baik tersebut. Karena semua perbuatan yang baik kita ini akan selalu dicatat dalam sejarah. Oke. Dan sejarah atau catatan sejarah yang paling lengkap ya akan dibuka di akhirat kelak pada masa yaumul hisab ya. Kita yakini kan bahwa nanti di akhirat kelak semua perbuatan kita, baik yang baik ataupun yang buruk, yang maksiat dan sebagainya, akan Allah tampilkan di padang mahsyar ya, dalam satu layar lebar yang semua orang bisa melihat, tetapi tentu sudah sibuk dengan masing-masing ya. Nah, itu adalah bagaimana bahwa sejarah kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk mencatat sejarah yang baik dari kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.